Hai semuanya, kenalin aku Maudy Amanda Syafira, dipanggil Maudy dari Ilmu Komunikasi UI 2018. Jangan lupa ya nonton channel The Guru Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang konflik Kamboja. Apaan sih konflik Kamboja itu? Konflik Kamboja itu terjadi tahun 1970 sampai 1991. Konflik Kamboja adalah serentetan perang saudara dan pertikaian politik yang melibatkan banyak pihak di Kamboja. Jadi ya kenapa namanya konflik Kamboja ya karena terjadi di Kamboja. Segitu saja, sederhana sekali. Nah, apa aja nih yang akan kita bahas di konflik Kamboja ini? Tuh, ini adalah salah satu bentuk pawainya mereka ketika terjadi konflik ini ya. Nah, konflik Kamboja 1970 sampai 1991 ini yang akan kita bahas antara lain yang pertama adalah adanya konflik antara Norodom Sihanouk. Siapa Norodom Sihanouk ini adalah pangeran yang sah dari kerajaan Kamboja melawan Lono, kemudian Lono melawan Khmer Merah, kemudian juga Khmer Merah melawan Vietnam. Itu 3 konflik yang akan kita bahas. Pertama, Norodom Sihanouk versus Lono. Ini tahun 1970 terjadinya. Ini adalah foto dari Norodom Sihanouk ya, pangerannya melawan Lono. Lono ini adalah jenderal. Dia tuh anak buahnya Norodom asalnya si Lono ini. Tapi dia mengkudeta Norodom Sihanouk. Nah, ini adalah peristiwa penggulingan Norodom Sihanouk dari kursi kepemimpinan Kamboja oleh Jenderal Lono. Dan ternyata Jenderal Lono ini didukung oleh Amerika Serikat atau USA. Nih ya, USA, Amerika Serikat. Nah, kenapa bisa terjadi ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah Amerika yang terlibat dalam perang Vietnam merasa akan lebih diuntungkan ketika yang memimpin Kamboja adalah Lono. Si Lono ini dia pro Amerika ya. Lono ini pro Amerika. Sedangkan Bapak Norodom Sihanouk, Pangeran Norodom Sihanouk itu dia sebagai raja, bukan aja pemimpin yang sah, dia tuh dianggap maunya netral, nggak mau ngedukung Amerika, nggak mau ngedukung Vietnam gitu. Jadinya sama Amerika digulingkan saja si Sihanouk, diangkatlah Jenderal Lono. Hasilnya bagaimana antara Norodom Sihanouk dan Lono ini? Yaitu pada tanggal 9 Oktober 1970 diproklamirkannya negara Republik Khmer yang dipimpin Jenderal Lono. Dan Pangeran Sisoat Sirikmatak itu adalah adik dari dari Pangeran Norodom Sihanouk, Sisoat Sirikmatak ini. Dikudeta lah, digulingkan tahun 1970. Kemudian Norodom Sihanouk dia malah jadi pro Vietnam pada akhirnya. Dan ini mengakibatkan terjadi lagi ada ribut lagi nih, konflik yang kedua. Apaan konflik yang kedua? Yaitu Lono lawan Khmer Merah. Gimana nih si Lono lawan Khmer Merah ini? Jadi Lono versus Khmer Merah itu terjadi di tahun 1975. Baru 5 tahun memimpin si Lono udah ada konflik lagi nih. Nih ya, tadi Lono mukanya seperti ini. Kemudian Khmer Merah itu dipimpinnya oleh Pol Pot. Ini namanya adalah Pol Pot. Ini Pol Pot ya. Nah, kemudian perang saudara antara pasukan Lono melawan Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah rakyat Kamboja tidak simpati terhadap Lono yang dianggap boneka dari Amerika. Rakyat Kamboja bersatu di bawah Pol Pot dan Khmer Merah yang berasaskan komunisme Maois. Di mana komunisme Maois itu adalah komunisme yang berasal dari mana teman-teman? Iya betul, dari Tiongkok, di Cina coy. Ya, sedangkan si ini kemana nih yang tadi Norodom Sihanouk bergabung nih dengan Khmer Merah dia tuh. Gitu. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya tahun 1975 Khmer Merah berhasil mengambil alih kekuasaan Lono dan si Lononya itu dia melarikan diri ke Amerika Serikat. Ya takut dia mau dibunuh. Jenderalnya cemen ya. Takut sama Pol Pot. Nah, kemudian kita akan bahas sedikit bagaimana masa kepemimpinan Pol Pot di Kamboja di Vietnam ini. Kamboja Vietnam di Kamboja ya, Kamboja Vietnam. Nah, terjadi 1975 sampai 1979 kepemimpinan Pol Pot ini. Kebijakannya apa saja? Kebijakannya antara lain satu, dia merubah nama Republik Khmer menjadi Kampuchea atau Kamboja Demokratik yang sesuai dengan ideologi komunisme ala Mao Zedong dari Cina. Kemudian seluruh penduduk wajib bekerja sebagai buruh pertanian. Kemudian semua hak politis sipil dihapus. Sedih deh, bahkan kayak universitas-universitas itu ditutup. Pabrik, rumah sakit, institusi pendidikan dihapus. Jadi semua masyarakat tuh harus kerjanya sebagai buruh. Nggak boleh ada jadi guru, nggak boleh ada jadi dokter, nggak boleh itu. Pas zamannya Pol Pot. Kemudian terjadi nih yang paling menyakitkan, yang paling mengerikan adalah genosida terhadap kurang lebih 1 juta orang. Bahkan ada yang bilang
Ada yang bilang 2 juta orang juga, ada yang bilang 2 juta bahkan ya. Dan banyak versi, berjuta-juta katanya yang meninggal pas zamannya Lonol ini. Pokoknya yang lawan sama Lonol, yang melawan sama Pol Pot itu langsung dibunuh, yang lawan sama Pol Pot dibunuh. Kadekan kabeh mun nu ieu gitu nu ngalawan tehnya. Nah, kemudian ini bahkan ada fotonya, namanya Killing Fields Pol Pot tuh. Ya. Lapangan pembunuhannya yang dilakukan oleh Pol Pot. Ini anak kecil ngelihat tengkorak nggak takut-takutnya, mun orang masieun coy, takut sekali. Tapi kalau ada Risa Saraswati ke sana pasti jadiin tempat buat nyari-nyari hantu ya. Hai. Nah, kemudian kenapa dilakukan pembunuhan-pembunuhan itu? Karena si Pol Pot punya slogan, to spare is not profit, to destroy you. To spare you is not profit, to destroy you is no loss. Menyelamatkan Anda tidak ada untungnya, menghancurkan Anda tidak ada ruginya, katanya. Itu Lonol. Kemudian Khmer Merah versus Vietnam lanjutannya. Khmer Merah lawan Vietnam itu terjadi tahun 1975 sampai 1989, Pak. Ini lumayan panjang ya. Jadi konflik yang terjadi antara Republik Sosialis Vietnam didukung oleh Uni Soviet dan Kamboja didukung Cina. Perang ini dimulai dengan invasi dan pendudukan Vietnam terhadap Kamboja dan penurunan Khmer Merah dari kekuasaan. Jadi Khmer Merah ini mau digulingkan oleh Vietnam gitu. Kenapa? Karena dua-duanya komunis sebenarnya, tapi komunisnya beda. Kalau Vietnam komunisnya adalah komunis Uni Soviet, kalau Kamboja komunis Mao Zedong tadi yang dari Cina gitu. Nah, kemudian latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah keinginan Vietnam menyatukan seluruh Indochina. Kemudian yang kedua, kekhawatiran Kamboja akan meluasnya pengaruh Vietnam setelah perang Vietnam. Jadi walaupun sama-sama komunis, mereka tuh saling takut gitu. Si Kambojanya takut akan diserang oleh Vietnam, itu sih intinya. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah keruntuhan dari demokratik Kampuchea. Yaitu Kambojanya si Khmer Merah itu hancur, kemudian diganti oleh negara boneka Vietnam atau Republik Rakyat Kamboja dari 1979 sampai 89, dipimpin oleh Hun Sen. Sorry ya kalau ada suara-suara motor. Jadi lagi ada inilah di saya. Kalau ada noise maaf ya. Kayak Eger tuh nanti dimarahin. Oke, lanjut. Kemudian itu Khmer Merah dan Vietnam. Jadi asalnya dipimpin oleh Norodom Sihanouk, diganti oleh Lonol. Setelah diganti oleh Lonol, diganti Khmer Merah. Pokoknya ini nih, kalau yang di sini nih, asalnya kan Norodom Sihanouk nih yang pertama tuh pemimpinnya. Norodom Sihanouk diganti oleh Lonol. Lonol diganti oleh Khmer Merah. Apa ini? Lonol diganti oleh Khmer Merah. Khmer Merah diganti oleh Vietnam. Vietnam bikin negara boneka karena Khmer Merahnya kalah. Nah, tapi ini segitu doang konflik Kambojanya. Berarti Kamboja sekarang masih sama Vietnam? Enggak. Kemudian kita akan bahas tentang dampak dan akhir dari konflik ini. Nah, pertama kita bahas dulu dampaknya ya. Dampak konfliknya. Jadi konflik berkepanjangan di Kamboja ini membawa dampak yang besar bagi dunia internasional. Beberapa dampak konflik Kamboja antara lain, yang pertama adalah munculnya masalah perbatasan negara di wilayah-wilayah Indochina. Indochina itu bukan Indonesia dari Cina ya. Indochina itu adalah wilayah Kamboja, Vietnam, Laos, itu masuknya Indochina. Kemudian munculnya krisis sosial dan genosida yang menewaskan jutaan warga Kamboja yang tadi tuh si Pol Pot itu. Kemudian keamanan negara-negara di Asia Tenggara terancam, takut gitu. Itu dampak konflik. Kemudian akhir konflik Kambojanya bagaimana? Akhir konfliknya adalah dibentuknya Koalisi Pemerintahan Kamboja Demokratik atau KPKD yang merupakan sebuah pemerintahan koalisi dalam pengasingan yang terdiri dari 3 faksi politik di Kamboja. Pertama ada Norodom Sihanouk dengan Partai Pun Chin Pek, Khmer Merah dipimpin oleh Ki Sampan, dan Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer, Son Sann, itu liberalis tuh yang didukung oleh Amerika si Son Sann ini, yang bertujuan untuk melengsarkan rejim Republik Rakyat Kamboja, negara Kamboja bonekanya Vietnam yang tadi dipimpin oleh Hun Sen tadi. Kemudian yang kedua, dibentuklah penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting oleh siapa? Oleh Indonesia nih, keren nih, bahkan didukung oleh PBB. Itu akhir konfliknya. Oke, mungkin segitu saja tentang konflik Kamboja, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian semoga pada masuk PTN. Jangan lupa klik, komen, dan subscribe ya. Itulah pokoknya mah dengarti orang. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum.